dan tetap semangat ya. Oke, di sini Ibu mau bertanya nih dari teman-teman habis dari mata pelajaran apa nih kira-kira? Tadi saya sama teman saya dari habis materi matematika Bu, IPA 1. IPA 1. Oke. Yang lain dari mata pelajaran apa nih? Saya dari mata pelajaran olahraga Bu, sama ini 11-4. Oke. Saya sendiri Bu dari mata pelajaran matematika 11-1. Oke, kamu Saya dari pelajaran bahasa Indonesia Bu, dari 11-3 sama yang selanjutnya dari mata pelajaran apa? bahasa Inggris Bu. Bahasa Inggris. Oke, Mbak yang selanjutnya? Bahasa Indonesia. Oke, baik teman-teman. Di sini perkenalkan nama Ibu Zalfa yang nantinya akan mendampingi kalian untuk kegiatan kita hari ini. Ibu juga mau mengucapkan terima kasih karena kalian sudah hadir nih kegiatan kita hari ini. Saya senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Oke, silakan teman-teman duduknya dinyamanin dulu. Apa udah nyaman? Sudah? Oke, sebelum mulai nih, coba lihat kanan kiri udah saling kenal atau belum? Oke, jadi semoga semuanya bisa merasa nyaman ya nantinya pada kegiatan kita hari ini dan semuanya bisa berani nih untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, sebelum kegiatan kita mulai nih, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita hari ini berjalan lancar, diberi kemudahan, dan semoga apa yang kita bisa pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita semuanya. Oke, mungkin di sini siapa yang mau memimpin doa? Ya Bu. Oke, silakan. Oke, baik teman-teman semua, sebelum kita melaksanakan aktivitas pada saat ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa di mulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih ya Mas sudah memimpin doa pada hari ini. Mungkin selanjutnya Ibu mau meminta kalian untuk mengisi presensi hadiah terlebih dahulu ya dari Mas ya. Terima kasih. Nah, mungkin di sini Ibu mau bertanya nih. Dari teman-teman ada yang tahu nggak nih kita mau ngapain hari ini? Nggak tahu. Oke. Jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yaitu bimbingan kelompok. Di sini ada yang tahu atau pernah dengar bimbingan kelompok? Belum tahu. Oke, berarti belum pernah mengikuti bimbingan kelompok betul? Oke, jadi bimbingan kelompok sendiri itu adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Nantinya kegiatan ini kita akan berdiskusi, berbagi pengalaman, terus juga saling mendengarkan dan belajar dari pengalaman teman-teman satu sama lain. Jadi di sini nantinya bukan tempat untuk menghakimi atau mencari siapa yang paling hebat ya teman-teman. Jadi di sini tempat untuk sama-sama kita berkembang. Nah, tujuan kegiatan kita hari ini adalah membantu kalian untuk memahami nih bagaimana cara meningkatkan prestasi belajar melalui kisah inspiratif, lalu menemukan langkah nyata yang bisa kalian lakukan setelah kegiatan ini selesai. Nah, kadang kita tuh tahu nih harus belajar, tapi bingung mulai dari mana. Benar atau betul? Benar atau salah? Benar. Oke, kadang juga semangat tuh naik turun nggak sih kalau belajar tuh? Ya, Bu. Oke, jadi nanti dalam kegiatan ini kita
akan membaca dan mendengarkan kisah inspiratif, lalu berdiskusi, sharing pendapat, refleksi diri, dan juga mengisi lembar kerja peserta didik. Nah, di sini nantinya tidak ada jawaban yang benar atau salah. Yang penting kalian mau mencoba berbicara dan berani menyampaikan pendapat. Lalu kalau misalnya teman-teman masih merasa malu, nggak apa-apa banget, pelan-pelan aja. Terus juga nantinya saya harap semuanya bisa saling menghargai ketika ada teman yang berbicara seperti itu. Oke, sebelum kita lebih jauh lagi nih, di bimbingan kelompok sendiri itu ada asas-asas yang perlu kita pahami bersama ya teman-teman. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan, jadi teman-teman datang ke sini dengan sukarela tanpa paksaan oleh siapapun. Lalu yang kedua ada asas keterbukaan, teman-teman nantinya bisa terbuka dan menyampaikan pendapatnya teman-teman masing-masing tanpa harus takut salah seperti itu. Lalu yang ketiga ada asas kekinian, jadi nantinya teman-teman itu menyampaikan apa yang memang sedang teman-teman alami saat ini. Lalu selanjutnya ada asas kenormatifan. Jadi nanti ketika misal ada teman-teman ingin menjawab, teman-teman bisa mendengarkan, atau dari teman-teman ingin menjawab bisa angkat tangan terlebih dahulu seperti itu. Lalu yang terakhir ada asas kerahasiaan. Jadi nanti apa yang dibahas di sini tidak disebarkan di luar kelompok ya. Lalu kalau ada teman-teman yang cerita, menyampaikan pendapat, kita jaga bersama karena rasa nyaman itu penting. Oke. Sebelum kita mulai, di sini saya ingin menjelaskan bahwa Ibu itu berperan sebagai pemimpin kelompok yang nantinya akan memimpin atau menjalani dinamika kelompok ke depan nanti. Lalu teman-teman sebagai anggota kelompok yang akan berbagi pengalamannya, sharing-sharing, lalu berdiskusi juga. Oke. Nah, sebelum kita mulai nih, kita sepakati ya teman-teman, mau kegiatan kita ini dengan kelompok akan berapa lama nih waktunya? Ada yang ingin berpendapat? 40 mungkin Bu. 40. Ada lagi? 30 menit. 30 menit? 35 aja. 35. Mungkin 45 menit. 30 menit. Siapa yang berpendapat lagi? 1 jam. 1 jam. Harusnya 20 menit. 20 menit. 15 menit. 15 menit. Oke. Dari pendapat teman-teman semuanya, kita ambil tengah-tengahnya gimana ya teman-teman kalau misalkan kita bimbing kelompok selama 45 menit. Apakah setuju? Setuju. Oke. Sekarang sebelum kita lanjut nih, kita buat ikrar bersama supaya nanti kegiatannya tuh lebih nyaman dan kompak. Jadi nanti ikuti kata-kata setelah saya, paham? Oke. Saya siap mengikuti kegiatan bimbingan kelompok dengan sungguh-sungguh. Saya siap mengikuti kegiatan kelompok dengan sungguh-sungguh. Saya akan menghargai pendapat teman. Saya akan menghargai pendapat teman. Saya akan menjaga kerahasiaan kelompok. Saya akan menjaga kerahasiaan kelompok. Saya akan aktif dan berani belajar menjadi lebih baik. Saya akan aktif dan berani belajar menjadi lebih baik. Baik. Oke, terima kasih teman-teman. Ya Bu. Nah, supaya kita makin akrab, makin kenal nih ya, karena kan tadinya juga bukan teman satu kelas seperti itu ya kan, betul? Betul. Oke, nanti dari teman-teman bisa menyebutkan, perkenalan dengan menyebutkan nama, kelas, dan hobi ya. Mau dimulai dari kanan atau kiri? Kanan. Kanan. Oke. Jangan cek. Kanan saya. Iya. Ya. Halo semua, kenalin namaku Farel Ivan Lafasa, bisa dipanggil Farel, dari kelas IPA 11 IPA 2, dan hobi saya itu membaca. Halo Farel. Biasanya Farel baca apa nih? Baca buku. Buku apa tuh? Lebih sering buku novel itu. Yang selanjutnya? Sebelum perkenalan, nama saya Alianda, biasa dipanggil Alia. Aku dari kelas 11
hobinya itu membaca. Sama kayak Bel. Kalau aku lebih ke membaca webtoon. Oh, cewek tuh. Genrenya apa nih kalau boleh tahu? Horor, thriller. Oh, oke. Terima kasih. Mungkin selanjutnya? Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Marifatul Hasanah, biasa dipanggil Iva. Aku dari kelas 11/4. Hobi aku nonton film. Nonton apa film? Film. Biasanya film apa tuh? Film horor. Sama dong sama Ale ya? Iya. Wow. Oke, selanjutnya boleh masnya? Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Muhammad Rizky Ramadhani, biasa dipanggil Rizky. Aku dari kelas 11 IPA 3. Hobi aku sendiri yaitu badminton. Badmintonnya mainnya sama siapa nih kalau boleh tahu? Sama teman-teman kan? Bareng-bareng gitu? Iya. Sama teman kelas? Iya. Oke. Selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Najrina Nabila Sulaim, biasa dipanggil Najrina. Saya dari kelas 11/3. Hobi saya nonton film. Halo Najwa. Hobi nonton film apa nih kalau boleh tahu? Horor. Sama? Iya. Wah. Wow. Oke, selanjutnya? Saya perkenalkan, nama saya Mutaya Oleh Jasmine. Saya dari kelas 11 IPA 3. Hobi saya baca buku. Oke, halo Tari. Kalau boleh tahu baca buku apa nih Mbak? Novel. Novel. Oke. Selanjutnya? Selamat siang teman-teman semua. Iya. Kenalin, nama aku Amelia Novita Widya Martani, biasa dipanggil Amel. Aku dari 11/3. Hobi aku nari. Wah, menarik nih. Halo Mel. Biasanya narinya tuh nari modern atau gimana tuh? Kreasi, tradisional, semua. Oh, keren. Halo semuanya, perkenalkan saya Thomas. Saya dari 11 IPA 2. Hobi saya adalah olahraga. Halo Mas. Olahraga apa tuh kalau ibu boleh tahu? Nah, saya tuh mungkin bisa di semua cabur, walaupun nggak jago, tapi saya mungkin secara teori mendasar saya bisa seperti voli, futsal, basket, badminton, mungkin renang dan lain sebagainya. Oke, keren banget ya teman-teman hobinya Thomas ini. Tepuk tangan ya. Oke. Coba ibu mau mencoba nih, udah pada hafal belum nih? Oke, mungkin masnya, nama mas ini siapa? Aku Mas. Oh, sama benar? Benar. Oke, mungkin yang pakai baju biru. Yang ini namanya siapa? Yang mana ini? Ya. Alia. Iya. Udah yang terakhir nih. Mana coba yang pakai baju hitam, kerudung hitam siapa namanya? Coba, ayo. Najrina Bu. Oke, berarti udah saling kenal ya semuanya ya. Oke. Setelah saya dengerin juga hobinya bermacam-macam ya teman-teman ya. Ada juga nih yang sama nih hobinya bisa melakukan kegiatan ya bareng-bareng ya setelah ini ya. Wow, oke. Mungkin selanjutnya kita ice breaking dulu kali ya biar segar nih teman-teman. Kayaknya dilihat loyo-loyo banget, kurang semangat ya. Iya, Bu. Semangat Bu. Sebagainya. Oke, jadi ice breaking selanjutnya itu adalah tahu ini ya teman-teman, merubah angka tapi menjadi suatu kata. Tahu. Jadi misalkan awalnya kita menyebutkan angkanya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, udah kayak gitu, nanti dari masnya boleh kayak misalnya 2 diubah menjadi apel. Jadi kayak dimulai lagi dari P. 1
1 apel, 3, 4 pal. Oke, mau dimulai dari mana nih? Kanan. Izin bertanya Bu. Iya. Kalau katanya itu kita mau bebas atau pakai nama-nama buah? Bebas, bebas apa aja. Izin bertanya lagi. Oke. Yang misalkan aku bagian menyebutkan mengubah dari kata dari angka menjadi kata. Itu mulai satunya dari aku apa setelah? Mau Misalkan kan aku yang merubahnya dari angka jadi kata. Mulai angka satunya itu dari aku atau setelahnya? nanti setelahnya kita tetap muter gitu. Oh, Dimulai dari mana tadi, kanan? 1. Kita masih angka ulang ya. Masih angka 1 2. Kesana. 1 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 1 jadi 2. Mantap. Oh, mantap. Apa? Ya, 1 jadi 2. 2, 2, 3, 4, 5, 6. 8. aku berarti 4 jadi apel. Mulai. 1. Ada 2. Oh ya 2. 2. Oke, mulai. Mulai gue. Lagi dua, lah. dua, 2, 3, 2, 2. 3, apel, 5, 6. 7. 8. 2. Ganti. Gak fokus aku. TV. TV apa? Tiba-tiba TV. 3 jadi TV. Oke. Ya, 3 jadi TV. 2, Apel? Bro. 2. Oh iya, 2. TV. Apa? 5. 6. 7. 8. Nah, masnya ganti. Angka jadi kata. Tadi yang mulai angka berapa? 4. 4. Nah, jadi 5 jadi 5. 1 udah. 5 jadi Angka 2 1. 5 jadi aku. Aku. Iya. Iya. 2. Dua. Apa? TV gak sih apa? TV Iya, apa? 2 TV. Apa? 6. 7. 8, Nah, ganti. 6 diganti sama botol. Dua. TV. Apa? Aku. Dua kali nggak fokus. Total. 7, Yang belum angka berapa lagi? 8. 7 8. 7, 8. 7 sama 8. 8 dan 2 7 8. Oh iya, 8 ganti AC. 2. 2. TV. Apel. Botol. Kamu. Aku. AC. Botol. Total. AC. Lu pasti AC 8. Tadi apa? di rumah gak sih? 7. Baru AC. Bilang. Sebenarnya kan tadi udah. Dua sama 8. 2 diganti kaca. 2. TV. Apel. Begitu juga. Belum. Ya. Berarti ganti 1 Yeay. 7. 7 ganti apa? 7 ganti awas mobil.
Iya, boy. Berarti kakak tuh itu juga kan belum? Iya. Nah, oke, mulai lagi. 2. Kakak dulu belum mulai. Dari kamu. Iya, dua. Ayo, sebentar. Udah ingat semuanya ada di sini ya. Awas mobil abang ganteng mau lewat. Ayo, 1. Iya. Udah disuruh ya. Gue jadi apa ya? Kaca. Ayo, 1, 2, 3. 2. Aku. Kaca. Pipi. Tahu. Apel gak sih? Iya, iya. Apel TV. Aku. TV. Kontak. Awas. Asik. Oke. Nah, karena tadi ice breaknya lumayan mikir ya teman-teman. Sekarang kita tepuk the best dulu deh. Ada yang tahu belum tepuk the best? Tahu. Oke, jadi tepuk the best nanti. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Oke? Oke. 1, 2, 3, tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk nih ke kegiatan inti kita. Tapi sebelum itu saya ingin memastikan dulu nih, apakah di sini ada teman-teman masih ada yang kebingungan tentang kegiatan kita hari ini? Oke. Kalau nanti selama kegiatan ada yang bertanya atau menyampaikan pendapat, langsung aja ya ditanyakan di tempat ini. Nanti di sini juga kita belajar bersama dan saya harap kalian bisa aktif dalam berpendapat. Oke, apakah semuanya siap mengikuti kegiatan sampai selesai? Siap. Oke. Oke, baik teman-teman, jadi biasanya di bimbingan kelompok ini itu akan membahas hal-hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari seperti motivasi belajar, rasa malas, terus cara mengelola emosi, percaya diri, dan banyak sebagainya. Tapi di hari ini kita akan fokus nih untuk membahas bagaimana cara kita untuk meningkatkan prestasi belajar yang nantinya akan Ibu menggunakan metode biblioedukasi. Jadi topik kita hari ini adalah meningkatkan prestasi belajar melalui kisah inspiratif. Ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman mendengar kata prestasi belajar nih, apa sih yang muncul di pikiran kalian? Gigi. Apa lagi? Bekerja keras. Apa? Jujur. Rajin. Oke. Terus menurut kalian nih, apa sih pengertian dari prestasi belajar sendiri itu? Ada yang menjawab? Menurut saya prestasi belajar itu adalah di mana seseorang mengorbankan banyak hal seperti waktu, energi, dan lain sebagainya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, yaitu prestasi belajar itu sendiri. Jadi teman-teman yang lain, apa sih prestasi belajar itu? Pengertian prestasi belajar? Cukup? Oke. Aku ingin bertanya, pernah nggak sih kalian tuh kayak ngerasa malas belajar, susah fokus, terus cepat nyerah, atau merasa kemampuan diri tuh kurang gitu dibanding teman-teman yang lain? Apa pernah? Oke. Menurut Ibu hal itu tuh sangat wajar ya teman-teman, karena tidak semua orang itu prosesnya sama, proses orang itu beda-beda seperti itu. Oke,
Oke baik teman-teman, prestasi belajar itu bukan hanya soal pintar atau tidak, tapi juga dipengaruhi oleh kebiasaan belajar, motivasi, lingkungan, cara mengatur waktu, dan bagaimana cara kita menghadapi rasa malas. Lalu kadang orang yang konsisten juga tuh bisa lebih berhasil daripada orang yang merasa dirinya pintar tapi tuh tidak disiplin seperti itu. Jadi hari ini kita akan belajar nih dari kisah inspiratif seorang tokoh yaitu Jerome Pauline Sejabat. Ada yang tahu siapa? Tahu. Apa ada yang belum tahu nih Jerome itu siapa? Sudah tahu. Sudah tahu. Oke, jadi beliau tuh juga dikenal sebagai orang yang semangat belajar tinggi ya teman-teman, juga konsisten dan juga mau berusaha. Terus juga Jerome itu juga pernah mengalami kesulitan, kayak kesulitan, capek, bahkan tekanan belajar Jerome sendiri itu tinggi. Tapi Jerome tuh mencoba untuk berkembang sedikit demi sedikit. Nah, sekarang Ibu akan membagikan media biblioedukasi yang nantinya akan teman-teman baca ya. Sudah pegang semuanya teman-teman? Oke. Ibu mau minta kalian untuk membacakan isi dari biblioedukasi ini. Nanti per orang baca 2 paragraf ya. Mungkin bisa dimulai dari sebelah kiri. Baik. Buku Mantap Puji. Kita akan belajar dari kisah inspiratif seorang pemuda Indonesia yang berhasil meraih berbagai prestasi melalui kerja keras dan semangat belajar yang tinggi, yaitu Jerome Pauline. Kisah hidup Jerome yang dituangkan dalam buku Mantap Puji dapat menjadi sumber pembelajaran yang berharga bagi peserta didik, terutama dalam memahami bagaimana cara membangun motivasi belajar, mengembangkan potensi diri, dan mencapai prestasi melalui proses yang tidak instan. Sejak kecil, Jerome dikenal sebagai anak yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan ketertarikan terhadap dunia pendidikan, khususnya matematika. Namun, keberhasilan bukanlah hasil dari kecerdasan semata. Jerome sendiri sering menceritakan bahwa ia harus berusaha keras untuk memahami berbagai materi pelajaran yang memiliki keberhasilan belajar yang konsisten, tidak mudah menyerah jika menghadapi soal yang sulit, serta selalu berusaha mencari cara agar dapat memahami materi dengan lebih baik. Ketika teman-teman yang mungkin sudah berhenti belajar karena merasa lelah, Jerome seringkali memilih untuk mencoba sekali lagi sampai menemukan jawaban yang tepat. Sikap inilah yang menjadi salah satu fondasi penting dalam perjalanan prestasi. Kisah Jerome menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang selama mau berusaha. Banyak siswa yang sering merasa minder ketika melihat teman yang nilainya lebih tinggi atau lebih cepat memahami pelajaran. Padahal, kemampuan seseorang tidak hanya ditentukan oleh bakat yang dimiliki sejak lahir. Kemampuan juga dapat berkembang melalui latihan, pengalaman, dan kemampuan untuk terus belajar. Jerome menjadi contoh bahwa keberhasilan seringkali lahir dari proses yang panjang dan penuh usaha. Bukan karena seseorang langsung memiliki kemampuan luar biasa sejak awal. Perjuangan Jerome semakin terlihat ketika ia memiliki cita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri, tepatnya di Jepang. Keinginan tersebut bukanlah sesuatu yang mudah untuk diwujudkan. Ia harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh agar mampu bersaing mendapatkan beasiswa. Proses persiapan itu memerlukan waktu, tenaga, dan pengorbanan yang tidak sedikit. Jerome harus meningkatkan prestasi akademiknya, memperdalam kemampuan matematika, melatih kemampuan bahasa, serta membangun kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam buku Mantap Puji tergambar bahwa perjalanan aku menuju impian sendiri seringkali dipenuhi berbagai tantangan. Ada saat-saat ketika Jerome merasa lelah, mengalami tekanan, bahkan merasa keraguan terhadap kemampuan sendiri. Namun, ia memilih untuk tidak berhenti. Ia memahami bahwa setiap tujuan besar membutuhkan proses panjang. Daripada terlalu memikirkan hasil akhir, Jerome lebih fokus pada apa yang
bisa ia lakukan setiap hari untuk mendapatkan diri pada impiannya. Dia percaya bahwa usaha kecil yang dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak besar di masa depan. Pemikiran tersebut menjadi pelajaran penting bagi peserta didik. Tidak jarang seseorang merasa gagal hanya karena belum melihat hasil yang diinginkan dalam waktu singkat. Misal, ketika nilai ujian belum meningkat meskipun sudah belajar selama beberapa hari. Padahal, perubahan yang besar biasanya membutuhkan waktu. Sama seperti Jerome yang harus melalui proses panjang sebelum berhasil memperoleh beasiswa atau Jepang. Peserta didik juga perlu memahami apa prestasi belajar merupakan hasil dari kebiasaan positif yang dilakukan secara terus-menerus. Setelah berhasil memperoleh kesempatan belajar di Jepang, perjuangan Jerome tidak berhenti begitu saja. Ia harus menghadapi lingkungan yang benar-benar baru, bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, serta sistem pendidikan yang lebih menuntut kemandirian menjadi tantangan tersendiri. Pada awalnya, tentu tidak mudah untuk menyesuaikan diri dengan semua perubahan tersebut. Namun, Jerome memilih tantangan sebagai kesempatan untuk berkembang. Sebagai mahasiswa di Jepang, Jerome dituntut untuk mengatur kehidupannya secara mandiri. Ia harus mampu mengelola waktu antara kuliah, mengerjakan tugas, berorganisasi, membuat konten edukatif, serta menjaga kesehatan fisik dan mentalnya. Situasi ini mengajarkan bahwa prestasi akademik tidak hanya membutuhkan kemampuan intelektual, tetapi juga kemampuan mengelola diri. Banyak siswa yang sebenarnya memiliki potensi besar, tetapi kesulitan mencapai prestasi karena kurang mampu mengatur waktu dan membangun kebiasaan belajar yang baik. Hal menarik lainnya dari perjalanan Jerome adalah keinginannya untuk berbagi manfaat kepada orang lain. Melalui berbagai konten edukatif yang dia buat, Jerome tidak hanya fokus pada pencapaian pribadi, tetapi juga berusaha membantu orang lain agar lebih semangat belajar. Ia sering membagikan pengalaman, tips belajar, serta motivasi kepada para pelajar di Indonesia. Dari sini, kita dapat belajar bahwa ilmu pengetahuan akan menjadi lebih bermakna ketika digunakan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Meskipun dikenal sebagai sosok yang berprestasi, Jerome tetaplah manusia biasa yang pernah merasakan malas, jenuh, bosan, bahkan kehilangan semangat. Hal ini penting untuk dipahami oleh peserta didik. Seringkali seorang menganggap bahwa orang sukses tidak pernah mengalami kesulitan atau rasa malas. Padahal kenyataannya tidak demikian. Yang membedakan adalah cara mereka menyikapi kondisi tersebut. Jerome tidak menunggu motivasi datang setiap hari. Ia membangun kebiasaan disiplin sehingga tetap dapat menjalankan tanggung jawabnya meskipun sedang tidak bersemangat. Dari kisah Jerome terdapat beberapa nilai penting yang dapat diterapkan dalam kehidupan belajar peserta didik. Yang pertama, pentingnya memiliki tujuan yang jelas. Tujuan dapat menjadi sumber motivasi yang membantu seseorang tetap bertahan ketika menghadapi kesulitan. Ketika Jerome ingin mendapatkan beasiswa ke Jepang, tujuan tersebut menjadi alasan kuat baginya untuk terus belajar dan berusaha. Kedua, pentingnya memiliki pola pikir berkembang atau growth mindset. Pola pikir ini mengajarkan bahwa kemampuan bukan sesuatu yang tetap, melainkan dapat terus berkembang melalui latihan dan usaha. Dengan pola pikir ini, peserta didik tidak akan mudah menyerah ketika mengalami kegagalan karena mereka memahami bahwa kegagalan hanyalah bagian dari proses belajar. Ketiga, pentingnya konsistensi. Kesuksesan tidak selalu dibangun melalui usaha yang besar dalam satu waktu, tetapi melalui langkah-langkah kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Belajar selama 1 jam setiap hari secara rutin seringkali lebih efektif dibandingkan belajar selama berjam-jam tapi hanya dilakukan sesekali. Keempat, pentingnya manajemen waktu. Jerome mampu menunjukkan bahwa seseorang dapat berprestasi dan harus mengorbankan seluruh aspek kehidupannya. Dengan pengaturan waktu yang baik, seseorang dapat belajar, mengembangkan hobi, beristirahat, dan tetap menjaga hubungan sosial secara seimbang. Kelima, pentingnya keberanian untuk menghadapi kegagalan. Dalam perjalanan hidupnya, Jerome tidak selalu berhasil dalam setiap usaha yang dilakukan. Namun dia tidak menjadikan kegagalan sebagai alasan untuk berhenti. Sebaliknya, ia menggunakan kegagalan sebagai bahan evaluasi agar bisa menjadi lebih baik di masa depan. Sikap ini sangat penting dimiliki oleh peserta didik, terutama ketika menghadapi nilai yang kurang memuaskan atau mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran. Pada akhirnya,
Kisah Jerome Pauline memberikan pesan bahwa setiap individu memiliki peluang untuk meraih keberhasilan. Prestasi bukan hanya milik mereka yang dianggap paling pintar, tetapi juga milik mereka yang mau belajar, berusaha, disiplin, dan terus bangkit ketika mengalami kegagalan. Kesuksesan tidak datang dalam semalam, melainkan dibangun melalui proses yang panjang dan penuh perjuangan. Oleh karena itu, peserta didik diharapkan dapat meneladani semangat, ketekunan, dan sikap pantang menyerah yang ditunjukkan Jerome. Dengan membangun kebiasaan belajar yang positif, memiliki tujuan yang jelas, serta percaya pada kemampuan diri sendiri, setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk mencapai prestasi yang lebih baik dan mewujudkan impian mereka di masa depan. Oke, terima kasih teman-teman sudah membantu untuk membacakan cerita dari buku Mangga 72 ini. Nah, menurut teman-teman sendiri nih, setelah membaca kisah tadi, apa sih kunci keberhasilan dari tokoh tersebut? Ada yang mau menjawab? Silakan. Belajar dengan giat, terus bersungguh-sungguh. Belajarnya itu jangan yang kayak berjam-jam, nanti nggak fokus. Harus memilih belajar dengan 1 jam. Oke, berarti punya strategi sendiri nih dalam belajar seperti itu. Oke, kita selanjutnya sikap apa sih yang membuat dia itu bisa berkembang sampai detik ini? Bisa dijawab? Disiplin. Ada lagi? Cukup? Tadi bilang sempat lihat teman-temannya tuh kayak masalah belajar itu, malas belajar, cuman si Jerome ini tetap gigih untuk belajar gitu. Jadinya kayak gitu. Oke, dari kisah yang sudah kita baca tadi, apa nih yang kira-kira bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin teman-teman bisa menjawab satu persatu ya. Apa yang bisa kita tiru dari kehidupannya Jerome? Seperti itu, paham? Oke, dari sebelah kiri? Mungkin kalau dari saya sendiri yang bisa diambil dari sikap yang bisa diambil dari Jerome ini agar bisa kita praktekkan di hidup kita, itu yang paling utama adalah konsistensi atau disiplin tadi, dimana di situ dibilang dia tuh belajar, dia juga punya tekanan. Semua orang tuh sebenarnya memiliki hal yang sama gitu, memiliki pressure yang sama. Gak semua, tapi ada orang yang seperti yang punya pressure yang sama, terus kekuatan belajar yang sama, kecerdasan yang sama, bahkan ada yang lebih pintar. Tapi sedikit orang yang memiliki konsistensi seperti dia gitu. Jadi itu yang saya ambil, yaitu konsistensinya gitu. Kita bisa nggak pintar, kita bisa nggak terlahir cerdas, terlahir berbakat, tapi kalau kita punya konsistensi dan gigih untuk mengembangkannya, kita bisa setara seperti mereka, bahkan lebih gitu. Oke, baik. Terima kasih Thomas telah menjawab. Mungkin dari selanjutnya? Kalau menurut saya mungkin ini tentang berusaha ya. Setiap orang kan memiliki kesempatan untuk berkembang dan berusaha kalau mereka mempunyai keinginan. Tapi banyak sekali orang yang tidak berusaha, makanya keinginan mereka itu tidak pernah tercapai. Oke, terima kasih. Selanjutnya? Oke. Ya, saya. Mungkin dari semangat belajarnya dia kan contohnya dari Jerome ini kan, dia semangatnya itu semangat mencari beasiswa untuk dia berkuliah di Jepang. Dengan semangat itu membuat dia merasa kalau dia mampu untuk menghadapi semua tantangan yang ada. Oke, selanjutnya Mas? Itu kalau dari aku manajemen waktu sih Kak, Bu. Karena kalau kita bisa memanajemen waktu kita, mengorbankan seluruh aspek-aspek kehidupan kita bisa bertumbuh kembang itu melalui cara kita belajar. Mungkin waktu kita bisa bertambah untuk belajar, nggak
nggak digunakan untuk hal-hal yang negatif, terus untuk bisa untuk mengembangkan bakat kita juga. Kalau dari aku sih mungkin ini ya, dari tujuannya ya, dia apa namanya, nggak takut gitu untuk memiliki atau mempunyai mimpi yang tinggi gitu ya, untuk kuliah di Jepang kayak gitu. Nah tapi nggak cuma tujuannya aja, tapi tetap dibarengi dengan semangat dan disiplin juga. Kalau menurut aku kayak punya memiliki tujuan yang jelas kan, Bu. Jadi tujuan itu dapat menjadi sumber motivasi yang membantu seseorang tetap bertahan ketika menghadapi kesulitan. Oke, benar sekali teman-teman, jawaban teman-teman semua itu benar. Terus juga salah satunya Ibu Haira juga sebenarnya adalah konsistensi ya teman-teman. Kadang kita juga suka semangat di awal, tapi berhenti di tengah jalan. Padahal keberhasilan itu kan biasanya datang dari kebiasaan kecil nih yang dilakukan terus menerus. Oke, terima kasih teman-teman karena jawabannya tadi udah keren-keren banget. Oke, sebelum kita lanjut mungkin relax sebentar juga, ditarik nafas dulu, tarik nafas, tarik, buang, buang. Sekali lagi tarik, buang. Oke, udah mulai ngerasa lebih segar? Sudah. Oke, selanjutnya Ibu mau membagikan ini lembar kerja peserta didik. Nanti teman-teman kerjakan selama 5 menit ya. Oke. Ada dulu? Oke teman-teman, waktunya 2 menit lagi ya. Oke, 1 menit lagi ya teman-teman. Udah selesai? Oke. Mungkin di sini gue ingin bertanya nih, langkah kecil apa sih nih yang kalian mau lakukan mulai hari ini untuk meningkatkan prestasi belajar? Mungkin dari sebelah kanan lebih dahulu. Yang Belajar dengan sungguh-sungguh, dengan giat, terus sebenarnya bisa mengatur waktu antara belajar, membantu orang tua, terus sama berolahraga. oke,
Selanjutnya, Mungkin jawabanku juga sama kayak Nabila tadi, belajar dengan bersungguh-sungguh. Jadi di sini langkah kecil apa yang akan kita mulai? Nah, mungkin kalau ditanya langkah kecil ini benar-benar kecil di mana mungkin kita bisa mengubah kebiasaan buruk kita yang sangat kecil itu menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, mungkin dari situ nanti kita bisa menularkannya ke kebiasaan yang lain, yaitu kebiasaan belajar gitu. Atau misalnya kita masih malas beres-beres kamar gitu. Kita usahakan untuk konsisten. Nah, di situ kan nanti kita sudah belajar bisa konsisten. Nah, di situ kita bisa tularkan ke yang lain, mungkin dari olahraga dan mungkin bisa ke belajar gitu. udah cukup. Mas Farel? Kecil dari aku mungkin kayak udah mulai memiliki tujuan yang jelas gitu. Terus untuk setiap kehidupan aku itu selalu bertanggung jawab atas kehidupan sendiri. Oke. Mulai konsisten. Aku lebih banyak berusaha dari juga. Oke, terakhir. Kalau dari aku sendiri yaitu mungkin untuk konsistensi dan bagaimana cara mengatur waktu antara organisasi, belajar, dan bermain itu harus setara. Sekian dari saya. Oke, terima kasih teman-teman atas jawabannya. Hal-hal kecil yang bisa teman-teman lakukan untuk meningkatkan prestasi belajar. Nah, dari kegiatan hari ini kita belajar nih bahwa keberhasilan itu tidak datang secara instan. Jadi prestasi belajar juga bukan soal siapa yang paling pintar, tapi itu siapa yang mau berusaha, disiplin, terus mencoba meskipun pernah gagal. Terus juga kita belajar bahwa setiap orang tuh punya potensinya masing-masing. Mungkin hari ini ada yang masih kurang percaya diri, masih ada yang sering malas belajar atau merasa tertinggal nih dibanding teman-teman yang lainnya. Tapi itu bukan akhir. Yang penting adalah bagaimana kita mulai berubah sedikit demi sedikit. Oke, kalau hari ini kalian mulai lebih disiplin, mengurangi menunda tugas, terus belajar juga lebih teratur, dan percaya pada kemampuan diri sendiri, maka itu udah menjadi langkah yang besar gitu. Terus juga semuanya itu tidak harus langsung sempurna, karena perubahan besar itu dimulai dari kebiasaan yang kecil yang dilakukan secara konsisten. Oke, baik teman-teman, tidak terasa kegiatan hari ini sudah hampir selesai. Kurang lebih 5 menit lagi kita akan mengakhiri dunia kelompok ini. Baik teman-teman, di sini ada lembar evaluasi yang nanti teman-teman isi dan dibawa di minggu depan ketika dunia kelompok selanjutnya ya. Bisa dilihat. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin bertanya dulu nih, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan? Menyenangkan. Oke, kalau misalkan nantinya ada yang ingin ditanyakan lagi, kita bisa bertemu di minggu depan untuk melaksanakan bimbingan kelompok ini. Jadi teman-teman, kiranya mau dilaksanakan pada hari apa nih? Jamnya tidak sama? Oke, semoga nanti kita bisa bertemu lagi dengan pembahasan yang lebih seru dan bermanfaat ya. Oke, saya percaya dari diri kalian juga punya potensi yang besar nih ya. Mungkin prosesnya juga beda-beda, ada yang cepat, ada yang pelan. Tapi selama kalian terus berusaha dan tidak menyerah, kalian tuh sedang bergerak menuju keberhasilan kalian masing-masing. Terus kesan itu juga jangan
terlalu sibuk membandingkan diri kalian dengan orang lain. Jadi fokus saja nih sama perkembangan diri kalian. Karena versi terbaik dari kalian itu dibentuk dari usaha yang kalian lakukan setiap harinya yang dimulai dari langkah kecil lagi. Oke, baik, terima kasih banyak ya teman-teman karena sudah mau hadir dan berani berbagi cerita maupun berpendapat di bimbingan kelompok ini. Kalian luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan doa bersama. Silakan, siapa yang mau pindah? Ya Bu. Baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan kita pada saat ini, semoga apa yang kita pelajari bisa kita terima dan tidak bisa aplikasikan. Mari kita tutup dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih Mas Thomas atas doanya. Mohon maaf apabila selama kegiatan bimbing kelompok tadi ada kegiatan atau sikap saya nih yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian yang bersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.